Kali ini gue membedah konten udah berapa hari gitu, 11 jam ya. Ini tentang seorang anak laki-laki. Dia mengaku kalau dia itu suku Madura, tapi ternyata dia mempunyai karakteristik atau sifat atau kebiasaan buruk yang selalu dilakukan gitu loh. Bagaimana tidak? Setahu saya orang Madura itu terkenal dengan agamanya. Dia kental banget dengan rohaninya, kental banget dengan ilmu islaminya, kental apapun dengan agama. Saya tahu banget orang Madura itu seperti apa, tahu banget, tahu dari sisi negatifnya dan juga sisi positifnya. Saya tahu karena apa, saya walaupun orang Jawa, suku Jawa, tapi saya mempunyai istri saya ini suku Madura, dan otomatis saya udah tahu dong dari legenda dan juga adat istiadat orang Madura. Saya tahu untuk apa tentang sisi negatif ya. Kalau memang dari sisi negatif, aku bisa katakan kalau untuk enggak semua orang Madura itu punya sisi negatif yang benar-benar begitu apa ya, kriminalitas itulah. Contoh kayak membunuh, contoh kayak mencopet, contoh kayak pemerkosaan, contoh kayak asusila ataupun apa itu yang berbentuk negatif. Enggak semua sih orang Madura kayak gitu ya. Tahu banyak orang yang berpikir bahwasanya orang Madura itu sisi negatifnya seperti itu. Saya tahu banget karena kebanyakan teman-teman saya orang Madura itu, istri saya orang Madura itu ya, sisi negatifnya saya tahu gitu loh. Tapi kalau untuk sisi positifnya itu sama dengan orang lain ya. Dia itu taat banget sama agama, dia itu tahu aturan, dia itu tahu yang namanya itu sopan santun, tutur bicara dan juga attitude. Mereka tahu semuanya. Cuman apa sih yang kok bisa sampai berita ini ya, berita dari seorang anak remaja. Ini anak remaja atau umur berapa sih, kurang tahu ya. Ya, orang atau warga dari suku Madura, oke, itu membunuh ya, membunuh wanita dari suku Dayak. Ya otomatis kan gimana sih rasanya, gimana sih rasa sakitnya seorang saudara itu dibunuh orang lain, dan ternyata yang dibunuh itu adalah musuh bebuyutan. Saya tahu banget tahun 2010 kalau nggak salah, 2008 ya, itu tahu banget tragedi Sampit yang dimana suku Madura dan suku Dayak itu saling berperang, saling pertumpahan darah. Tahu itu perperangan pertama banget. Itu saat tahun berapa ya, 2009 ya nggak salah, 2009. Ini umurku berapa ya sih, 97. Oh, 12 tahun aku tahu perperangan tersebut, tapi nggak secara visual, nggak secara face to face, enggak, tapi secara online. Memang di tahun 2012 itu juga ada online guys, jadi jangan salah gitu loh. Perangan tersebut itu banyak banget memakan korban, dari orang Maduranya, orang Dayaknya, banyak banget perselisihan, pertumpahan darah, saling berperang satu sama lain untuk membalaskan dendam. Itu ada gitu loh. Sampai perdamaiannya itu kapan ya, aku kurang tahu sih. Pokoknya awalnya itu tahun 2008 kalau nggak 2009 itu. Dan 2012 aku baru tahu karena aku nontonnya di media sosial gitu loh. Aku bisa katakan ini benar-benar kayak terulang lagi, flashback yang ke awal lagi, jadi menimbulkan peperangan lagi yang kedua. Jangan sampai lah kayak begitu. Dan juga untuk yang oknum yang melakukan hal tersebut, yang membunuh wanita yang berdayak, oke, Anda jangan ngaku adalah suku Madura. Kalau memang Anda suku Madura, Anda kalau misalnya pulang ke Madura ya, hukum mati untuk Anda. Karena apa? Anda itu nggak mencerminkan kodrat seorang Madura itu, ras Madura itu seperti apa gitu loh. Nggak mencerminkan, malah memberikan hal negatif gitu loh. Hanya karena satu orang itu saja ya, itu bisa menimbulkan banyak kekacauan gitu loh.
Nah maka dari itu, apa yang bisa membuat orang-orang itu terjatuh dari yang namanya itu sebuah masalah, sebuah perkara itu karena dirinya sendiri dan juga dari suku Dayak. Aku nggak memihak ya aku dari pertengahannya aja ya, paling ya akan mendengar ke Dayak sih ya, karena ya memang salah kan ya si orang yang aku Madura itu orang yang aku ngaku gitu loh, dan untuk suku orang apa itu orang Dayak ya, janganlah Anda panas terlebih dahulu ya, pikirkan baik-baik. Anda adalah manusia, Anda punya etika, Anda punya hati, Anda punya agama, Anda punya adat istiadat ya. Anda bukan orang yang berhati iblis. Ngerti apa yang saya maksudkan? Yang ku maksudkan adalah tolong pikirkan baik-baik. Jangan sampai dengan hal seperti ini satu orang aja menyangkut pautkan orang-orang di belakangnya, enggak gitu loh. Jangan membawahi atau mengkotakkan atau menggarisbawahi bahwasanya orang Madura itu seperti itu, enggak semuanya Bapak, karena saya tahu sekali, karena saya tahu banget ya, tahu banget orang Madura itu seperti apa. Saya tahu Pak, saya tahu, bukan saya membela atau gimana, tapi saya mengetahuinya sendiri ya, saya mengetahuinya sendiri. Saya tinggal di Madura, saya berkecimpung di orang lingkup Madura itu enggak sehari 2 hari, mainkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu loh. Dari zamanku masih bujang sampai sekarang, gue masih berkecimpung sama Madura, masih tahu. Intinya kayak gitu. Tolong pikirkan baik-baik dan tolong jangan lakukan hal tersebut. Bukan maksudnya jangan panas terlebih dahulu. Pikirkan baik-baik ya. Kalau oknum itu kan terserah dari oknumnya sendiri ya, maksudnya kepolisiannya mau harus dihukum mati atau dihukum apapun ya. Mungkin kasarannya Anda nggak terima, memang saya juga kalau misalnya punya saudara kayak gitu dibunuh saja itu udah aku nggak terima gitu loh, nggak terima banget gitu. Apalagi Anda saudara sesuku dibunuh oleh orang lain ya, sakit ya, saya tahu, tapi yang menentukan itu bukan Anda Pak. Kita ini punya yang namanya itu anggota kepolisian ya, keamanan ya, yang menentukan itu mereka semua, ngerti, paham? Kita nggak bisa berbuat apapun. Anda membunuh dia, balas bunuh ya, untungnya apa? Anda juga di penjara. Contoh gini aja ya, ini pemikiran akal saya aja. Ingatkah kalian di masa lalu, ingatkah kalian di tahun yang lalu, tahun berapa kalau nggak salah ya, orang membela diri aja masih bisa ditangkap, apalagi Anda hanya membalaskan dendam satu sama lain. Bukannya Anda menang malah menjadi itu jatuh, malah menjadi senjata makan tuan gitu loh. Mendingan yang bersangkutan yang akan memberikan sanksi. Dan untuk orang Madura ya, kemungkinan kalau punya orang seperti itu atau warga atau saudara seperti itu ya, saya nggak mau ikut campur terhadap urusan ini, karena saya bukan dari orang Madura, karena saya orang Jawa. Tapi saya juga ada campur tangannya karena teman saya ini juga orang Madura dan istri saya ini juga Madura. Dengarkan saya baik-baik. Begini Pak, ada kan sebuah yang namanya itu hukum yang massal, hukum yang berbentuk secara bikin dia itu cerah Pak. Ya contohnya, ambillah contoh dari hukum di Arab. Contoh kayak mencuri harus dipotong tangannya, orang yang berzina, perempuan berzina ditanamin badannya, sisa kepala dilemparin kepalanya gitu, ataupun hal-hal itu ya intinya kayak gitu. Tapi kita juga
nggak berpengaruh dengan permasalahan itu ke pribadi kalian masing-masing. Enggak, kita juga punya oknum sama. Oh, maupun orang Madura, maupun orang Dayak, maupun orang Jawa, maupun orang Indonesia, semuanya kita punya oknum, kita punya kita punya polisi. Untuk apa polisi? Gitu loh. Untuk apa polisi? Biarkan mereka yang memberi sanksi. Kita hanya kita hanya mendengarkan hasilnya saja. Memberikan sanksi ya. Sanksi pada orang tersebut ya yang ngaku-ngaku sebagai saudara Madura itu. Gua sih kalau gua relate aja. Maksudnya gua jujur aja. Kalau gua punya saudara kayak gitu pembunuh, ya mendingan gua jauhin lah. Ngapain gua harus bercengkerama dengan seorang pembunuh? Enggak terlalu ya, malah apa ya, membuat cobalah pikirkan baik-baik orang yang melakukan hal tersebut ya. Kenapa Anda bisa melakukan kegiatan tersebut, melakukan hal tersebut, padahal Anda tahu bahwa konsekuensinya di belakang itu akan menjadi seperti ini ya. Kenapa Anda melakukan seperti itu gitu loh? Apakah Anda dari awal itu udah gak ada kepikiran gitu? Buat apa Anda membunuh kayak gitu? Buat apa gitu loh? Membuat orang itu semakin takut sama kamu, membuat orang itu semakin kayak, oh ini orang ini kok ganas banget gitu. Enggak men, enggak. Satu orang aja imbasnya udah ke mana-mana gitu loh. Karena apa? Karena ketololan dan juga kegoblokan orang tersebut ya. Kenapa orang tersebut melakukan hal seperti itu? Kenapa gitu loh? Padahal dia kan juga punya otak, dia kan juga manusia, dia kan juga punya attitude. Kenapa kok nggak bisa berpikiran sepanjang begitu? Alhasil dia nggak punya pemikiran sepanjang itu, pemikiran dia pendek, dia melakukan hal tersebut dan alhasil malah merembet ke orang-orang lain gitu loh. Pesan gua untuk kali ini terhadap ras Madura dan juga ras suku Dayak ya. Berdamailah kalian, berdamailah. Udah damai aja, udah. Kalau urusan mereka itu biar diurusi sama oknum kepolisian. Udah. Nggak usah ikut campur kalian. Oke? Kalian hanya menerima hasilnya saja. Ya, untuk suku Dayak apapun hasilnya kalian harus terima. Oke? Kalian harus terima. Jangan kalian itu nggak terima, ingin membunuhnya, membabi buta atau memutilasinya, itu jangan. Udah. Untuk apa sih? Untuk apa? Apa untungnya? Kamu memutilasi dia itu, membunuh dia itu dapat duit? Enggak kan? Dapat nama? Enggak kan? Mau dapat pujian dari Jokowi? Enggak kan? Nah, intinya adalah kebijaksanaan kalian dan juga orang Madura, tolong dijaga warganya. Jangan sampai warga tersebut lepas kendali, lepas kontrol, dan alhasil seperti ini, membunuh orang secara nggak pikir panjang. Alhasil kita yang jadi imbas gitu loh. Nah, inti dari itu yang ku inginkan, berdamailah kalian, berdamai. Intinya adalah damai. Kita ini manusia dan kita adalah Indonesia. Darah kita adalah Indonesia. Jangan ada perpecahan, jangan ada yang namanya peperangan sesama saudara gitu loh. Kalian masih ingat nggak pada Presiden Soekarno perang Jepang sama Belanda? Itu peperangan antar negara gitu loh. Perbedaan negara itu masih kasarannya ini bisa dibilang ini sulit. Apalagi kalau kalian perperangannya itu sama saudara sendiri gitu loh, malah makin sulit gitu loh, lebih sulit gitu loh. Marilah berdamai. Kita satu saudara, yaitu Indonesia. Janganlah ada perpecahan di antara kita dan janganlah ada dusta di antara kita. Berdamai, damai, sehat selalu, jaya Indonesia.
Yaudah, thank you sudah nonton video ini ya. Semoga ini bisa memberikan efek pencerahan untuk kalian para suku Dayak, dan efek pencerahan juga untuk suku Madura untuk lebih berhati-hati dan juga untuk lebih kebijaksanaan ya. Jangan apapun yang dilakukan itu harus dengan kepala panas, enggak. Lakukan dengan kepala dingin, kita musyawarah, cari jalan keluar, dan jalan keluar itu kita sepakati satu sama lain dan jadilah perdamaian. Jangan ada yang namanya harus apapun ayo kita harus bertindak, kita nggak mau saudara kita dibunuh begitu saja, enggak. Suku Dayak, suku Madura, suku Jawa ya, suku manapun, mereka semua manusia, dilahirkan Indonesia. Berarti kan kita ini bukanlah orang negara lain. Kita ini bukan berbeda negara, tapi kita hanya berbeda ras, berbeda suku. Tapi negara kita adalah Indonesia. Oke? Jangan sampai memprovokasikan satu orang itu. Berpikirlah bijak. Terima kasih.